Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya dalam materi pertemuan kelima mengenai sequence diagram. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke ya, pada pertemuan ini kita akan bahas masalah sequence diagram. Apa sequence diagram? Sequence diagram itu menggambarkan interaksi antar objek atau kelas dalam software pada suatu sekuensial waktu atau pada suatu urutan waktu. Interaksi objek atau kelas berdasarkan alur proses bekerjanya software, di mana interaksi tersebut menggambarkan pesan. Jadi interaksi tersebut berdasarkan pesan, ya, menggambarkan pesan yang dikirim secara sekuensial, yang dikirim secara urutan antara objek atau kelas. Apa sih bedanya objek dengan kelas? Kenapa selalu objek atau kelas? Kalau kelas itu adalah merupakan template daripada objek, misalkan seperti yang kemarin-kemarin saya contohkan, misalkan kelas mahasiswa, objek mahasiswa. Apa itu objek daripada mahasiswa? Yaitu isi daripada kelas mahasiswa tersebut, yaitu mahasiswa tersebut. Mahasiswa A, B itu isinya adalah objeknya di dalam kelas mahasiswa. Kemudian di sini ada garis vertikal atau lifeline menunjukkan objek atau kelas. Garis horizontal menunjukkan pesan yang mengalir antara objek kelas tersebut. Nanti kita lihat contohnya ada. Sequence diagram adalah alat komunikasi sistem analis dengan programmer. Jadi setelah sistem analis membuat sequence diagram, maka hasil daripada sequence diagram ini akan diserahkan kepada programmer, menggambarkan alur bagaimana proses bekerjanya software sekaligus dengan komposisi software akan seperti apa. Kemudian kita lihat lagi, sequence diagram itu berbasis arsitektur, yaitu misalkan boundary, control, entity. Kalian tahu boundary itu apa? Boundary kelas itu kelas yang berinteraksi dengan aktor langsung. Artinya di sini user interface, di sini form bisa input, bisa form, bisa UI dan sebagainya. Yang jelas aktor berkomunikasi dengan sistem melalui boundary class. Control class, kelas yang berhubungan dengan pemrosesan, perhitungan, kalkulasi, komputasi, query dan seterusnya. Yaitu misalkan view dengan data, ya, view dengan data, form dengan data. Bagaimana diatur penggunaan form dan penggunaan data itu oleh control class. Entity class yaitu penyimpanan data atau data itu sendiri, ya, itu entity class. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita lihat contohnya daripada sequence. Di sini ada nasabah. Nasabah memberikan pesan, masukkan PIN. Ya, masukkan PIN. Kemudian di menu PIN di sini, ya, di menu PIN dalam sistem ATM. Kemudian setelah di menu PIN masukkan PIN, kemudian akan dilanjutkan kepada kontrol daripada PIN, yang mengontrol PIN, yang mengontrol antara hubungan ini dengan data ini, login. Nah, divalidasi PIN, kirim pesan dari menu PIN, validasi PIN. Dilakukanlah validasi PIN oleh manajer validasi oleh control class. Kemudian oleh control class dikirim pesan ke login untuk mendapatkan PIN, get PIN. Nah, dari sini ditampilkan get PIN. Tampilkan get PIN, PIN ditampilkan. Nah, dia ditampilkan dari manajer validasi, kemudian ditampilkan ke menu utama. Menu utama ini sama juga dengan user interface atau boundary class juga, ya. Di sini boundary class nih. Ini boundary atau view, ya. Ini boundary class atau view. Di sini menu PIN, menu utama nih sama-sama boundary class. Kenapa? Karena menu utama juga dia
penghubung langsung antara nasabah dengan sistem ATM. Menu PIN juga sama, penghubung langsung antara nasabah dengan sistem ATM. Oke, setelah ditampilkan, kemudian di sini kalau ya ditampilkan ya. Kalau misalkan masukkan PIN-nya salah, tidak di sini. Nah, ini dia tidak ya, tidak karena salah. Kemudian di sini tampilkan kesalahan itu, kemudian ulangi selama 3 kali di sini. Ini 3 kali sini selama 3 kali. Kalau dia 3 kali iya ini, maka dia akan diblokir. Tampilkan kesalahan. Blokir akun. Blokir akun yang mengerjakan adalah control class. Ini dia. Manajer validasi sebagai control class. Ya, menu PIN sebagai boundary class, login sebagai entity class, menu utama sebagai boundary class. Seperti itu. Ini entity model atau controller dan view. Nah, ini seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah diterapkan di dalam pemrograman Java. Di sini kita lihat nasabah masukkan PIN. Kemudian ada manajer validasi. Ini di sini ada pemrograman Java ya. Nanti kalau kalian sudah praktik bisa lihat. Di sini public class manager validasi, private login mlogin ini adalah atributnya. Kemudian integer validasi kartu. Ini atribut-atribut. Kemudian public in validasi PIN. Nah, ini dia. Validasi PIN. Validasi PIN ini karena ada message, ada pesan yang dikirimkan dari menu, makanya di sini dikasih objek perilaku atau metode daripada kelas manajer validasi untuk melakukan validasi PIN. Apa yang dilakukan validasi PIN? Yaitu integer PIN sama dengan mlogin get PIN. Nah, ini nanti kalian bisa mengerti kalau sudah praktikum Java. Begitu juga dengan kelas login. Ini kelas login di sini. Public integer get PIN. Get PIN ini didapat pesan dari manajer validasi. Seperti itu. Dimasukkan sebagai perilaku atau metode karena dikirimkan pesan. Kiriman pesan itu merupakan metode untuk kelas berikutnya. Ini juga validasi PIN. Metode buat manajer validasi. Get PIN metode buat kelas login, seperti itu ya. Setelah itu kita lihat use case diagram sistem ATM. Di sini ada use case masukkan kartu, mengecek saldo, dan lain-lain. Kita lihat studi kasus sequence diagram sistem ATM. Pertama di sini memasukkan kartu nasabah, kemudian ini ada petugas ya, petugas. Jadi nasabah masukkan kartu, ini penjaga petugas ya, langsung ke sistem kotak kartu sistem ATM-nya. Kemudian setelah ini di boundary class ya, kelas kontrol, kelas pembatas ya, form atau input atau user interface, ini kotak kartu sebagai kelas pembatas antara nasabah dengan sistem. Kemudian dari kotak kartu mengirimkan pesan kepada manajer validasi, ini adalah kontrol daripada kelas, validasi kartu. Kemudian setelah validasi kartu ya, maka manajer validasi akan menampilkan menu PIN. Ya, kalau tidak keluarkan kartu. Ini seperti ini. Ini adalah contoh memasukkan kartu di dalam sequence diagram sistem ATM. Kemudian memasukkan PIN. Nah, ini yang tadi ya. Masukkan PIN ke menu PIN. Ini adalah merupakan pesan yang ada dari nasabah. Ini kemudian ada kelas pembatas, ada boundary class. Kemudian pesan dari boundary class, validasi PIN. Manajer validasi memvalidasi pesan yang ini. Kemudian manajer validasi meneruskan pesan, dapatkan PIN. Nah, ini pesan disampaikan kepada entity login. Kemudian kalau ya tampilkan menu utama di sini, menu utama ditampilkan. Kalau tidak, dia menampilkan suruh validasi lagi PIN-nya. Kemudian kalau sampai 3 kali
ya, pemasukannya salah, maka dia akan blokir ini diblokir. Kemudian tampilkan pesan kesalahan kalau sampai 3 kali ya. Kemudian lanjutkan lagi, mengecek saldo. Nasabah mengirim pesan mengecek saldo ke menu utama. Ini setelah kita masuk dalam menu utama, mengecek saldo, mengirim pesan. Di Bundari Class ini ada pesan mengecek saldo, kelas Bundari. Nanti di dalam Javanya kelas Bundari ada public ya, public mengecek saldo. Kalau ini di sini ada kelas kontrol, public cek saldo. Ini manajer pengecekan saldo sebagai kelas kontrol yang mengontrol antara menu utama dengan kelas entity, ya, antara data sini. Ini juga sama, ini kelas kontrol juga, dia mengontrol juga di sini sama aja. Karena di sini kita lihat ya, menu utama, kemudian manajer mengecek saldo, langsung get saldo ke sistem inti perbankan. Setelah itu set saldo, mengeset saldo. Kalau ini get saldo, ngecek saldo, kemudian ini adalah sistem inti perbankan, kemudian set saldo, kemudian tampilkan saldo. Tampilkan saldo di sini. Dari menu pengecekan saldo. Tampilkan saldo. Ini bukan ke ini ya, ini seharusnya betul, ini menu utama ya, menu pengecekan saldo, harusnya menu utama, ini sama ya, menu utama, menu pengecekan saldo. Karena tampilan yang kita lihat biasanya kalau kita ke ATM, kalau kita ngelihat saldo itu kan ditampilkan saldonya. Ini di menu utama atau menu pengecekan saldo ya, namanya menu pengecekan saldo. Ini balance, ditanya nih set saldo, apakah saldonya cukup? Kalau cukup, tampilkan saldo. Nah, seperti itu. Harusnya di sini ada lagi. Apakah mengecek saldo? Kalau mengecek saldo, oke, tampilkan saldo. Kalau misalkan dia mengambil uang, apakah saldonya cukup? Ditanya lagi di sini. Ini cuma mengecek saldo ya. Mengecek saldo, tinggal tampilkan saldo. Oke, ini ada tugas. Saya ingatkan juga untuk kalian baca juga modul yang diberikan dari BSI ya. Di situ ada contoh juga sequence diagram mengenai data transaksi. Kalian baca juga di situ yang dari modul BSI. Di situ juga supaya lebih jelas lagi. Nah, ini ada tugas. Buat kelompok terdiri maksimal 5 orang. Tugas dikerjakan di kelas, waktu 1 jam. Buatlah sequence diagram sesuai dengan petunjuk di slide berikut ini. Ini ada form barang. Nah, ada form barang. Ini tampilan form barang. Ini adalah view atau Bundari Class daripada barang. Nah, ini ada petunjuknya. User membuka form barang. Berarti ini adalah apa? Bundari Class. Bundari Class atau view. Klik tombol new, lalu muncul kode barang otomatis. Ingat ya, kode barangnya muncul secara otomatis, jadi kalian tidak memasukkan kode barang lagi melalui barang controller. Jadi begitu kalian klik tombol new, itu otomatis. Pertama, kalian memberikan pesan form buka barang kepada entity kepada kelas Bundari Class. Kemudian kalian klik tombol kode barang otomatis melalui barang controller. Jadi kalian memberikan pesan, yaitu klik tombol new kepada barang controller yang kemudian diteruskan ke entity barang. Seperti itu. Kalian coba kerjakan, silakan dikerjakan. Kalian kumpul secepatnya, oke, nggak jadi masalah. Terakhir berapa hari aja ya, karena ini gampang sih, kalian tinggal buat ya. Kelompok boleh, silahkan kelompok. Ya, saya rasa cukup sekian sampai di sini untuk pertemuan kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.